Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan para audien, subscriber semuanya. Pagi ini alhamdulillah bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan dengan semua yang jauh di sana, yang dekat di sini juga dalam kondisi sehat walafiat. Pagi ini hari Rabu, mudah-mudahan dengan yang di sana juga lancar segala urusannya, lancar segala aktivitasnya, tentunya punya rezeki yang barokah. Yang hutang yang belum terbayar mudah-mudahan segera terlunasi. Cicilan-cicilan yang banyak yang numpuk mudah-mudahan selalu terbayar dan selalu ada jalan. Yang masih dalam ribet dengan kasmaran cinta dan sayangnya juga mudah-mudahan segera menemukan titik temu dan segera bisa membuat ke arah yang lebih positif. Tentunya semua apa yang saya sampaikan dan saya harap ini semuanya kalau diniati dengan baik maka semuanya akan menjadi ibadah, dan ketika menjadi ibadah maka semuanya akan ada titik poin, titik hasil, titik pahala yang bisa kita raih, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita harap. Tentunya ketika sudah bisa berharap maka ridho Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Ketika kita ridho Allah akan datang, maka insya Allah kita sebagai hamba Allah, umat Islam, insya Allah akan dibalas dengan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam video kali ini kami membahas tentang pasal 63, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi yang menyampaikan, yang menyimak, yang menonton mudah-mudahan menjadi amal jariah. Tentunya semuanya menjadi tambahan pahala kepada kita semua. Amin. Nah, langsung saja ya. Ini masuk ke pasal 63. Pasal 63 itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi apa saja yang membatalkan puasa? Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Faslun yabtulus shaumi yuraduhu wahidu wa nifasu awwaladi wa jununi walau lihtadatu wa bi'ma'i wa sukari ta'di bima'an ima jami'in nahar. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pasal 63 ini, hal-hal yang membatalkan puasa itu satu, murtad. Jadi yang pertama yang bisa membatalkan puasa itu murtad. Nah, murtad itu apa? Murtad itu keluar dari Islam. Apa imannya? Iman kita itu bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kita itu imannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari Islam. Nah, kenapa kok disebut keluar dari Islam? Iman kita tidak percaya kepada Allah. Begitu. Percaya ke siapa? Percaya ke pohon, percaya ke matahari. Menganggap matahari itu punya kekuatan. Menganggap pohon itu punya kekuatan. Menganggap setan itu punya kekuatan. Padahal semua itu pohon, matahari, setan, itu semua kan yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu apa? Allah itu abadi, awalan akhiran, itu Allah. Jadi Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah itu satu dan Allah itu abadi. Jadi Allah itu satu, Allah itu abadi, dan kita wajib kita imani. Kalau
kita tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa dimaksud dengan murtad. Nah, ketika kalau sudah murtad ini keluar dari Islam, maka ketika kita keluar dari Islam, maka kita batal ketika melaksanakan puasa. Ya, bisa dimengerti ya. Tuh. Terus yang nomor 2, head. Ya, yang nomor 2, head. Ketika head, jadi puasa sudah. Jadi malamnya itu sahur, terus melaksanakan puasa. Tapi ketika kita duhur, setelah sholat duhur itu keluar darah head, ya. Keluar darah head, maka kita puasanya batal. Ya, ketika sudah keluar darah walaupun selesai sholat walaupun puasa di pagi harinya, batal puasanya. Wajib wajib makan, wajib minum, berhenti sudah ya. Ketika kita agak berhenti ya dapat laparnya saja. Yang ketiga, nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya itu keluarnya 60 hari, 40 hari, 30, tergantung dari perempuan masing-masing. Kalau sekarang zaman sudah modern, kadang-kadang nifasnya itu sudah sampai di 1 bulan sudah selesai. Karena memang banyak obat, banyak alternatif yang bisa kita lakukan sehingga kita ketika nifas itu tidak selama yang dahulu. Jadi 3 itu nifas. Yang keempat, melahirkan. Itu ketika kita melahirkan, ketika perempuan melahirkan, jadi juga batal puasanya. Wajib kita berhenti, ya, berhenti. Terus juga yang nomor 5, gila. Gila itu juga batal puasanya. Gila walaupun sebentar, gila itu batal puasanya. Gila, jadi gila itu tidak ingat. Nah, kemarin ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz kalau gila itu apakah masuk surga apa neraka? Nah, ini ya. Jadi kemarin ada pertanyaan. Jadi yang ditanyakan adalah apakah ketika gila itu mati itu masuk surga apa neraka? Kita cek yang gila itu ketika umur berapa. Ketika kita gila belum balik, berarti kita tidak ada yang bisa dihitung. Tapi kalau gilanya sudah berumur 30 tahun, berarti setelah balik sampai umur 30 tahun itu kan wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib melaksanakan rukun-rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Nah, itu bisa melakukan hal-hal yang baik apa tidak, apa kewajibannya dilakukan apa tidak. Nah, kalau kewajiban tidak dilakukan, lebih banyak dilakukan terus umur 30 tahun gila, ya kita masuk surga. Tetap dalam Allah itu dihitung lebih banyak kebaikan dan keburukannya yang mana gitu. Kalau selama gila tidak dihitung. Jadi kalau misalnya gilanya dari kecil sampai besar, ya tidak ada dihitung, 0 berarti. Karena orang gila itu walaupun berbuat bagaimanapun itu tidak termasuk hitungan berbuat dosa. Kenapa? Karena itu lupa. Orang gila itu lupa. Makanya kalau sholat wajib ya, sholat 5 waktu, yang boleh tidak melaksanakan sholat 5 waktu, yang boleh tidak melaksanakan kewajiban sholat itu hanya orang-orang gila. Makanya bagi yang tidak sholat, tidak melakukan sholat fardu, berarti itu gila itu. Mohon maaf, itu guyon ya, mohon maaf. Jadi bagi saya pribadi yang belum bisa sholat 5 waktu, itu bukan saya menvonis dengan orang jelek, karena kita sama-sama tidak tahu. Karena yang bisa sholat, yang bisa zakat, yang bisa puasa itu anugerah dari Allah, sesuatu yang hidayah yang diberikan kuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biar hidayah kita itu istiqomah dan tetap
kebahagiaan hidayah dari Allah bagaimana? Lakukan hal-hal yang positif, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, biar hidayah itu tetap bisa kita nikmati. Hidayah itu apa keuntungannya? Hidayah, ketika dapat hidayah maka kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kuat dalam bidang apanya? Kuat dalam bidang ibadah. Jadi kita itu bisa sholat, bisa zakat, bisa wirid, bisa sujud setengah malam. Itu bukan karena apa, tapi karena kita kuat dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita tidak kuat, kemungkinan kita juga tidak bisa melaksanakan sholat itu. Betul. Terus yang terakhir ini pingsan, ya, pingsan. Nah ini pingsan itu semaput, ya, pingsan itu semaput itu juga tidak boleh. Itu pingsan semaput itu juga membatalkan puasa. Berarti kalau kita pingsan semaput walaupun hanya sebentar, ya tetap kita batal puasanya. Harus kita membatalkan diri. Ya, ini penting kita ketahui, penting kita hati-hati supaya semua ibadah kita, semua amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ibadah ini kalau kita lakukan dengan baik, lakukan dengan seksama, ya mudah diterima oleh Allah. Tentunya dengan itu kan kita harus tahu ilmunya, harus tahu tata cara bagaimana ibadah yang betul, bagaimana ibadah yang baik. Makanya kata dalam kitab itu, ibadahnya orang bodoh dan tidurnya orang berilmu itu lebih baik tidurnya orang berilmu. Jadi tidur lebih baik daripada ibadah. Ketika orang bodoh, orang tidak tahu itu ibadah, maka bisa jadi satu niatnya saja kadang-kadang keliru, niat ibadah, niat pamer dan niat itu kan salah. Sedangkan tidurnya orang berilmu, tidur pun baca doa, tidur pun baca doa-doa yang memang dianjurkan. Dan juga tidurnya orang berilmu, niatnya juga bagus. Saya mau tidur nanti karena nanti malam saya mau beribadah takut ngantuk. Itu kan sudah dapat ibadah. Satu ibadahnya niat, satu dapat ibadah niat, dua dapat doanya dari niat doa dari tidur, yang ketiga doa dari manfaatnya tidur itu karena mau digunakan ibadah-ibadah yang lain untuk di malam harinya. Ini luar biasa, ya. Makanya kita itu yang paling kita penting itu memang ilmu atau cara-cara supaya lebih mengenal mana hal-hal yang membatalkan dalam ibadah, mana hak-hak yang wajib kita lakukan dalam ibadah. Tentunya kita biasa saling berbagi dan saling musyawarah bagaimana baiknya supaya kita tetap dalam kondisi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami buat video ini bukan hanya semata-mata mencari subscriber, bukan urusan ada subscriber, urusan ada like dan komen, artinya ada bisa monetasi channel ini, itu hanya bagian dari bonus. Tapi yang wajib kita laksanakan sekarang, yang wajib kita tebarkan sekarang itu ilmu atau berbagi ilmu. Mohon maaf, bukan saya yang paling bisa, bukan saya yang paling pinter, tapi berbagi itu, saling berbagi itu kan lebih baik. Bukan kami menggurui, bukan kami menvonis dengan semua, tapi kita saling bisa berbagi. Dengan berbagi, insya Allah bisa saling melengkapi, ya, saling menyempurnakan. Karena hidup ini sangat lemah. Hidup ini tidak bisa hidup sendiri. Makanya harus saling berbagi. Makanya dengan adanya ini mungkin jangan lagi free, lagi pegang HP, lagi nonton video walaupun sederhana, mudah-mudahan ada tambahan paham, ilmu, pengetahuan yang kita butuhkan. Karena insya Allah yang jauh di sana tidak semua teman-teman, sahabat-sahabat, para subscriber yang paham dengan ilmu yang kami sampaikan. Yang sudah memahami, alhamdulillah,
yang belum, mudah-mudahan bisa kita nikmati, bisa kita ketahui bersama. Semua yang menyimak, yang menyampaikan, mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah, tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salam sehat selalu.